berangkat dari dua paradigma yang berbeda, mindsetnya beda, ya susah, nyambungnya susah. Betul. Kalau kita kan kekristenan menganggap bahwa tidak ada manusia yang bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Tidak ada manusia yang bisa dengan segala daya upaya, segala usaha apapun, mau sesuci sesaleh apapun, mau jungkir balik kayak bagaimana, kan? iya, nggak mungkin ada yang bisa mencapai standar yang ilahi itulah. Nah, N7YS. Pertanyaannya, orang Romawi bunuh Tuhan Yesus berarti lebih hebat dari Yesus. Bagaimana ini? Oh, ini berhubungan dengan sekte-sekte lain gitu, tapi pecahan dari Kristen. Yang ini saksi-saksi Yetit. Oke, kembali lagi di podcast Cuma Hamba Bukan Hama. Oke, teman-teman, ini tempat baru. setup baru, Setup baru. Iya. Ini sponsornya siapa, Kak? Galeri Kaleb, Oh, Galeri. Galeri Kaleb. owner ya. Jadi orang kira terus pakai duit perpuluhan sampah baru. Padahal belum ada AdSense. Iya, belum ada AdSense. Tapi ya terima kasih buat teman-teman yang istilahnya apa? Setia atau apa, Kak? Maksudnya yang selalu yang penting Follower, selalu bauni lah Iya, nonton. Selalu mengikuti. mengikuti dan Meskipun mungkin nyarak sampai habis. Sampai 2 menit skip langsung. Ganti. dan ini di tempat apa, di Galeri Kaleb. Kalau jelasan sih gitu, Kaleb ini apa? Itu komunitas. Komunitas teman-teman disabilitas. Tuli khususnya. Oh, gitu. Iya. Itu orang pinjam untuk sementara ya. Betul. Dan di pertemuan kali ini Tora akan membahas selama 1 tahun ini. Mungkin Tora pe video-video ada komen-komen yang dimana Orang belum respon, bukan karena cuek atau apa, belum ada kesempatan saja untuk membalas komen-komen dari teman-teman kalian. Dan kali ini Tora akan mencoba membalas komen-komentar di video yang mungkin tidak semua tapi sudah dipilih dari tim. Dan mulai itu dari video yang paling banyak di komen Tora akan Tapi bahas. jumlah video seberapa gitu semua? 100. Nah, jadi ini komentar-komentar ini dari 100 video yang tapi ini dari satu pilihan. Ini pilihan dari satu video yang oke. Satu video. Videonya itu yang tentang mengenai pendeta Erastus. Itu komen paling banyak. Dan ini Tapi ada itu video beberapa tahun lalu itu padahal. Iya, tahun lalu. Tapi ini banyak video yang sampai minggu lalu itu masih ada yang komen. Masih ada. Tapi video tahun lalu. Iya, video lama. Dan sudah siap mendengar komen-komen dari netizen. Mungkin nanti Bro Andre lebih banyak karena kita masih bersahabat dengan beliau. Oke, ini pertanyaan pertama dari ilmu kita. Nah, ini konteksnya bingung tapi coba cerna sama-sama. Pertanyaannya, kalau dibilang kambing jadi sapi, orang Kristen pasti marah-marah. Tapi kalau dibilang Tuhan jadi manusia, ya senang deh. Ada apa ya? Mana itu bagaimana itu maksudnya? Kambing jadi sapi kan? Saya juga bingung. Kambing jadi sapi? Ya gini, kalau dibilang kambing jadi sapi, kayak katanya orang Kristen pasti marah-marah. Kenapa kambing jadi sapi? Tapi kenapa kok Tuhan jadi manusia? Ya dianggap biasa. Coba Andre lebih dulu, kita belum munculin. Dari analogi tadi sebenarnya ada satu yang rasional, yang satu masih dipertanyakan. Maksudnya untuk apa orang Kristen mengurus kambing jadi sapi? Itu kan maksudnya untuk apa agama mengurus bahwa ada hewan yang berubah? Ngapain? Maksudnya analoginya cari analogi yang masuk akal. Tujuannya apa gitu? Iya, untuk membandingkan ini kan. Tuhan jadi manusia ini kan konsep ketuhanan. Iya. Ini kan sudut pandang ketuhanan kok dianalogikan dengan kambing jadi sapi. Itu nah, biologis gimana? apa maksudnya? Orang Kristen ngapain urus kambing jadi sapi kan? Kalau seumpamanya dari DP pertanyaan pasti dia bukan Kristen. Iya. Pasti ya. Ya, makanya DP analogi di antara dua hewan ini kan hewan kurban. Kambing dan sapi. Jadi
Kalau mau dibilang kenapa orang senang dibilang bahwa ada Tuhan jadi manusia, karena konsep Allah menjadi manusia itu konsep penebusan. Iya. Datang untuk menebus, ya otomatis orang harus senang. Betul. Itu logika dasarnya. Iya. Maksudnya ini makanya Injil itu disebut evangelion atau kabar baik. Allah menjadi manusia adalah kabar baik. Jadi memang sudah pasti orang Kristen yang menerima penebusan itu senang. Yang begini juga, artinya kan memang berangkat dari dua paradigma yang berbeda, mindsetnya beda, ya susah, nyambungnya susah. Betul. Kalau kita kan kekristenan menganggap bahwa tidak ada manusia yang bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Tidak ada manusia yang bisa dengan segala daya upaya, segala usaha apapun, mau sesuci sesaleh apapun, mau jungkir balik kayak bagaimana, kan? iya, nggak mungkin ada yang bisa mencapai standar yang ilahi itulah. Nah, sekarang perlu ada yang ilahi, yang sesuatu yang di atas jangkauan manusia, yang memangnya nggak bisa orang jangkau, tetapi justru yang di atas ini yang bisa jangkau ke bawah. Nah, itu makanya muncullah konsep penebusan. Nah, di sana kan susah mau menerima ini kan. Iya, dan Tuhan juga nggak paksa untuk menerima itu. Iya kan? Balik lagi kayak Andre bilang, mungkin dari bukan seiman yang bertanya nih. Pertanyaannya pasti itu. Iya. Jadi ketika yang suci, yang kudus, yang sakral, yang luar biasa, kata-kata aja kadang susah untuk mendeskripsikan betapa Allah itu seperti bagaimana, ya kan? Makanya dia perlu dalam tanda kutip dia perlu mengecilkan dirinya ya kan? Dia yang besar, dia jadi manusia gitu. Supaya bisa untuk keadilan juga tuh, supaya manusia bisa tahu maksudnya hal ini boleh dilakukan lah. Iya, Filipi 2 ayat 5 sampai seterusnya kan, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu menjadi milik yang dipertahankan, kemudian dia mengosongkan dirinya, dia menjadi menjadi sama dengan manusia, bukan cuma sama tapi taat sampai mati di kayu salib. Itu dia. Itulah konsep penebusan. Oke, berarti aman. Next, saya bisa melanjut Kita ke komen berikutnya. mesti pancing dulu supaya. Ya. Kalau di dalam Kristen hal ini aman, tidak ada masalah. Next, komen berikut @Laibus HN7YS. Pertanyaannya, orang Romawi bunuh Tuhan Yesus berarti lebih hebat dari Yesus. Bagaimana ini? Ini kan nyambung sebenarnya dengan Yesus salah. Enggak ada. Jadi otomatis sekali lagi ini bukan terminologi kita dulu ya, bukan Kristen. Yang pertama, di dalam Kristen kita tidak mengenal bahwa Yesus itu dibunuh. Oh iya. Karena kematian Yesus itu ketika dia mengucap ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku, maka meninggal matilah Yesus. Jadi memang bahkan tangan Romawi yang sekuat itu pun yang dia bilang hebat tidak mampu membunuh Yesus. Jadi sebenarnya ini permasalahannya, karena memang sudah patah bahwa dia bukan orang yang mengerti tentang Alkitab. Nah, jadi karena dia bukan orang yang tentang Alkitab, makanya di sini dari jawaban ini cuma dijelaskan bahwa tidak ada yang sanggup membunuh Yesus. Itu membuktikan bahwa ketuhanannya itu memang betul-betul sah. Jadi dia mati karena Bapa ke dalam tanganmu, kuserahkan nyawaku. Jadi mati karena dia memang menyerahkan nyawa. Makanya anak mati konyol itu. Kalau dia tidak menyerahkan, mana mungkin orang disebut sebagai yang ditebus. Bahkan kan dia sampai dicambuk, ditusuk. Misalnya secara logika kalau orang biasa itu sudah bisa mati. Kalau di lambung itu kan hanya memastikan dia sudah mati atau tidak. Tapi masalahnya begini, dia dicambuk dengan flagrum. Flagrum itu kan punya banyak sekali DP itu yang memang, tapi tidak mati, masih bisa bawa salib atau bisa jalan sampai di Bukit Tengkorak, dan itu memang luar biasa. Secara logika. Ya kalau dia tidak memberi dirinya seperti itu, nah mungkin orang Romawi, tentara Romawi bisa cabut nyawanya. Jangankan tentara Romawi, malaikat pencabut nyawa pun tidak ada. Tidak pernah sanggup. Oke, ada lagi. Next, aman. Lanjut, next komen berikut. Biasa deh pertanyaan. Anwaramane 533 Ampa. Aduh, ini akun fake kan. Namanya aneh-aneh.
Jadi pertanyaannya adalah salah satu sifat Tuhan itu adalah Maha Pengampun. Ingat ada kata Maha. Jadi kalau Yesus dianggap Tuhan, mengapa Yesus tidak Maha Pengampun? Dia harus disalib dulu baru bisa mengampun dosa. Itu artinya Yesus merupakan doktrin akal-akalan manusia. Maha Pengampun. Maksudnya kalau Tuhan mungkin ya ini yang kita tangkap Tuhan Maha Pengampun. Jadi kalau mau ampuni orang ya tinggal kasih ampun aja, nggak harus disalib, harus diapa. Kenapa mesti ada pengorbanan heroik? Iya, heroik. Makanya kalau sekali lagi susah berangkat dari konsep di luar kekristenan, agak sulit memahami konteks penebusan ini. Kalau dalam perjanjian lama semenjak Alkitab kita baca kitab Kejadian sampai PL itu Kejadian sampai Maliaki, Kejadian baru itu Matius sampai Wahyu. Sepanjang Alkitab sejak kitab Kejadian selalu kita melihat adanya penebusan, ada darah yang dikorbankan, ya kan? Ketika Kain dan Habel itu yang diterima oleh persembahan Allah itu Allah Bapa Tuhan Allah adalah persembahan yang Habel karena adanya pertumpahan darah. Setelah itu juga sebelum dari itu juga ketika manusia jatuh dalam dosa, Kejadian pasal yang ketiga itu kan manusia menutup ketelanjangan mereka dengan daun-daun yang ada, dedaunan pohon ara yang ada. Tetapi itu tidak bisa menutupi ketelanjangan manusia. Ada ada pakaian yang Tuhan sematkan dari kulit binatang. Nah, kulit binatang itu kan terjadi harus adanya penumpahan darah dulu. Nah, makanya dalam kekristenan jelas kita melihat sepanjang Kejadian, Keluaran ketika Israel keluar dari tanah Mesir, itu pertama yang harus di kitab Kejadian pun ada korban, persembahan, Ishak juga dipersembahkan. Semua itu ada darah yang dicurahkan. Makanya itu kan satu kesatuan. Memang susah mau jelaskan kepada yang ini kan. Perlu ada enlightenment, pencerahan, hidayah. Mau ditambahkan? Yang Tuhan kejar sebenarnya memang di sisi ini ibaratnya begini, kalau seandainya si A dan si B atau sama-sama Allah, A1 A2. A2 ini A1 ini 1-0, nah A2 ini mau bikin satu sama. Makanya perlu ada proses yang hal-hal yang logik yang akan digiring supaya proses ini jadi satu sama. Begitu. Jadi kayak begini, ada agama yang solutif memang terhadap situasi-situasi yang istilahnya pengampunan. Tapi kalau umpamanya Kristen sebelum dia jadi agama, ini kan konsep iman. Makanya pengorbanan itu taruhannya iman bukan agama. Nah, jadi sebenarnya kayak di bahasa Yunani banyak ada kata tentang maha besar itu kan megas, toh? Megas pakai sigma dulu jadi aman. Bukan nama orang lain megas. Mega tuh besar. Dan itu artinya sesuatu yang melampaui segala sesuatu. Nah, karena dia sesuatu cerita kita nggak lari ke situ Kepok. Iya. Oke, lanjut. Kalau seumpamanya dia maha kuasa yang maksudnya kayak begini, dia tidak mampu melakukan sesuatu, sebenarnya itu terbatas sebenarnya. Kalau dia tidak mau maha kuasa, karena dia maha kuasa, makanya dia melakukan hal ini, yaitu ia melakukan pengorbanan sesuai dengan yang Kak sampaikan tadi dalam teologi disebut proto-evangelium. Proto-evangelium itu digenapi dengan kematian Yesus di atas kayu salib. Nah, itu kemahakuasaannya dia. Gitu. Satu hal juga kalau kita memahami kemahaan tadi yang megas itu, sebenarnya konsep kemahakuasaan, maha pengampun, maha semua itu kan harus ada tidak bisa berdiri lepas sendiri apa adanya. Betul. Gitu kan. Makanya maha pengampun juga dengan maha adil itu harus ada kecocokan. Betul. Iya, kalau dia cuma maha pengampun ya memang akhirnya konsepnya jadi liar begitu. Nggak bisa dipisahkan. Jadi harus dipahami. Jadi makanya ada semacam rules, ada semacam tatanan dan aturan yang Tuhan inginkan dalam kehidupan yang tidak lepas daripada kemaha omnipresent, omniscience, kemahasemuaan kita. Maha pengetahuan, maha hadir. Iya. Hadir. Oke, lanjut ke bab berikut. Oke.
Agus Pitoyo. Aduh, sobat-sobat Kristenku lagi pada bingung Yesus Tuhan atau bukan Tuhan. Jadi kasihan aku kalau kataku Yesus itu bukan Tuhan yang maha kuasa sobat, dan bukan penguasa sejati atas surga dan bumi. Tapi Yesus hanyalah seorang yang sekedar diberi kuasa atas surga dan bumi. Yesus bukan penguasa sebenarnya. Karena Yesus bukan penguasa sebenarnya, ya berarti Yesus bukan Tuhan. Gampang aja bro, jadi bingung. Jangan bingung, semoga mencerahkan. Ya udah, Coba kasih cerahkan balik dia. Coba kasih. Terserah lah kalau mau itu. Kalau Ini kan pendapatnya dia. ya, ya mungkin orang yang beriman lain, Ya, mungkin iya. percaya agama lain. Pasti itu. Iya. Karena Iya. kan begini, di beberapa agama menganggap bahwa Yesus itu adalah makhluk, yaitu ciptaan. Jadi konsep Tuhan, karena begini, konsep ketuhanan di Alkitab itu berbeda dengan konsep ketuhanan di kitab-kitab suci yang lain. Iya. Maksudnya karena dia memang tidak terlepas dari Adonai dan Elohim, di dalam ada Theos dan kemudian Kurios di dalam bahasa Yunani itu. Jadi memang ada yang perlu mengerti tentang kenapa Yesus itu disebut Tuhan. Terus pernah bilang ini kalau salah yang benar masalah kenapa Yesus itu dianggap Tuhan. Tuhan itu kan kalau di dalam Alkitab berhubungan dengan gelar Adonai itu yang disebut dengan titel. Yang ini. Title name, iya. Title name itu. Jadi bagi kita Yesus itu Tuhan karena dia memang titel dengan apa yang dia lakukan. Artinya begini, apa yang Yesus lakukan itu melampaui di akal cuma seorang Tuhan yang cuma manusia. Tapi ada yang dia lakukan, makanya kan DP penamaan secara apa namanya, nama diri itu kan Elohim. Iya. Yesus pun sama itu karena dia nama manusia diberikan kepada seorang Maria, menamakan dia Yesus. Kemudian nah, konsep Tuhan itu yang membuat Kristen tuh tidak menggelari Yesus sebagai Tuhan karena memang dia Tuhan dari sononya, dari kekal sampai kekal. Jadi bukan orang Kristen kasih titel dia Tuhan karena kata Tuhan adalah titel, bukan. Tapi titel itu tidak terlepas dari bagaimana orang Israel melihat Allah. Makanya kan karena bagi orang Yesus disebut dengan goiril makhluk. Iya, karena memang di mereka pun konsep Yesus adalah Tuhan itu menurut mereka itu seakan-akan orang Kristen menjadikan Yesus Tuhan dalam suatu konsili yang ada di 325. Itu kan ya model dari sononya dari Pak siapa? Ahmad dan Sakir PW. Ahmad Dedat ya. Dedat yang sampai sekarang siapapun juga dari mereka selalu menganggap bahwa orang Kristen mengangkat Yesus Tuhan pada konsili Nicea itu ya. Iya, konsili Nicea 325. Padahal ya kita juga kami orang Kristen nggak pernah anggap Yesus jadi Tuhan. Sebelum itu pun dia tetap Tuhan, dia adalah Tuhan karena apa yang melekat pada dirinya dan apa yang dinubuatkan oleh para nabi sebelumnya dan apa yang dia lakukan, dia kerjakan selama dia ada di dunia ini dan apa yang disaksikan oleh para murid-murid sampai sekarang yang kita orang Kristen percaya itulah iman kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan. Betul. Jadi bukan karena spekulasi atau karena manusia yang tidak pernah ada yang menganggap Yesus itu Tuhan nanti di konsili 325, konsili Nicea. Karena orang aja mereka aja yang begitu. Selalu jadi dipermasalahkan di dalam Alkitab tidak ada narasi Yesus bilang aku adalah Allah sembahlah aku, itu yang selalu dituntut. Padahal sebenarnya pernyataan itu kan tidak selalu berbentuk kayak semata-mata memang frontal bahwa saya adalah ini toh begitu. Tapi kan ada satiran, ada kiasan seperti di Yohanes 8 waktu dia bilang sebelum Abraham ada aku telah ada. Roh Allah ada padaku waktu dia baca tentang kitab Nabi Yesaya kan di situ kan di dalam Yesaya kan roh Allah ada padaku sebab dia telah mengutus aku. Itu kan nubuatan tentang kedatangan Mesias. Dan Yesus bilang genaplah nats ini. Nah itu dia membuktikan bahwa dia adalah Allah. Dan dari mana orang tahu skenario ini bahwa ini adalah Yesus menyatakan diri sebagai Allah? Karena ada peraturan di Yahudi, barang siapa yang mengaku bahwa dia adalah Allah, dia harus dirajam. Tidak dilempar dari tebing, dibagi dengan batu. Dan Yesus mengalami itu. Dan orang Yahudi tahu betul bahwa siapa yang mengaku Allah kemudian
punya konsekuensi itu pasti mati itu tuh. Iya. Dan kedua orang Yahudi juga tahu ketika Yesus mengampuni dosa itu, dosamu sudah diampuni, orang tua-tua Yahudi, orang Farisi, orang tua-tua Yahudi bilang, siapa ngana begitu mengampuni orang. Tapi dari situ kan murid-murid tahu ini bukan orang sembarang, ini Betul. Tuhan. Dari situ sebenarnya Dari apa yang dinubuatkan semenjak dalam perjanjian lama oleh para nabi itu selalu tergenapi dalam diri Yesus. ya itu dia. Dan itu sayang sekali orang-orang yang bahkan di dalam Kristen sendiri itu tidak sampai dengan pola pikir yang ini, maksudnya tidak melihat logika Alkitab itu seperti apa. Iya. Yang menyatakan diri bahwa Yesus, banyak sekali momentum di mana Yesus menyatakan diri bahwa dia adalah Allah. Cuman memang pasti kalau Tuhan bicara kepada yang lain, pasti yang lain akan terima dan itu sah-sah aja sebenarnya, silakan. Sebab yang lain pun sampai sekarang pun tidak pernah mengklaim bahwa dialah yang satu-satunya jalan yang bisa sampai ke sana. Bahkan sampai sekarang masih digumuli dalam tanda kutip, didoakan. Bahkan Yahudi pun sendiri kan hari ini bergumul juga dengan kedatangan Mesias. Iya. Itu dia. Ya kan? Tapi Yesus, Tuhan Yesus itulah yang memberikan kepastian. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6 katakan bahwa akulah jalan, kebenaran dan kehidupan. Barang siapa tidak sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu kan jelas itu. Dan tidak ada satupun manusia sampai hari ini yang bisa memberikan kepastian terhadap jalan ke sana. Cuma Yesus. Betul. Gitu. So final itu selesai. Oke, udah Dan mereka yakini itu pun masih didoakan untuk diberikan jalan yang lurus, ya kan? nanti Nggak buat itu Tapi itu kenyataan. itu lengkap sebenarnya. Kalau belum puas langsung ada Andre Nehemia di Instagram. Ini kan kita kan konteksnya Menjawab. Oke. Next question. Komen selanjutnya @rawi apa ini channel. Kayaknya channel itu dulu. Bang, tanya Yesus itu dikorbankan atau pura-pura dikorbankan? Tolong dijawab. Dikorbankan Atau pura-pura dikorbankan kayak ya cuma Yesus kan sebenarnya formalitas istilahnya dah. sebenarnya dari apa yang kita jawab ini Tadi sudah menjawab itu. Iya. Sebenarnya sudah menjawab nanti. menjawab. Kalau Yesus bro- menyerahkan dirinya. Iya. Filipi pasal 2 ayat yang kelima sampai seterusnya, walaupun dalam rupa Allah tidak mengenal persatuan dengan Allah, menjadi milik yang harus dipertahankan, dia mengosongkan dirinya, dia menjadi rupa seorang manusia, taat sampai mati di kayu salib, jadi hamba, ya kan? Itu. Ya. So menjawab sebenarnya. Iya, menjawab. Berikut ini semua. Ini pertanyaan atau pernyataan? Coba. Punya dia bilang ribet banget Tuhanmu. Oke. Cuma begitu. Gimana ribet banget Tuhanmu? Ya, Dia kalau- nggak ribet, dia yang ribet atau? dia aja yang tidak bisa karena kita manusia, kita nggak bisa jangkau pikiran Tuhan, gitu kan? Simpelnya begitu. Simpel. Kalau dia jadi begini, kalau Tuhan kita itu tidak ribet, kalau yang kita tuhankan kita anggap sebagai Tuhan itu simpel dan tidak ribet, berarti dia sama, dia Sesuatu yang bisa diselami. sesuatu yang bisa diselami. Tetapi karena dia supra, itulah. Dia bukan tak masuk di akal, tapi supralogis. Supralogis itu sesuatu yang bukan berarti tidak masuk di akal, tetapi ada sebenarnya pengetahuannya, tetapi jangkauan kita yang terbatas itu tidak bisa menjangkau apa yang Tuhan maksudkan. Tetapi karena anugerah Tuhan, karena Dia menyatakan dirinya, dan kita juga percaya ada Roh Kudus dalam hidup kita, disitulah kita dibukakan enlightenment, Makanya bisa jangkau. Pekerjaan Roh Kudus itu memberikan satu pemahaman bahwa Dia Tuhan, Dia yang menjelma menjadi manusia, kemudian Dia mati untuk kita, untuk saudara dan saya, dan semua yang percaya kepadanya diselamatkan. Memang perlu dulu itu dapat pencerahan, Apa kata bahasa tadi? enlightenment. Itu bahasa Hidayah kalau dorang. Hidayah itu. lebih baik. Tapi beda juga sih, tapi nantilah kita bahas. Jadi topik selanjutnya. Oke. Mungkin ini pertanyaan terakhir aja karena Iya. yang pertanyaan lain ini mirip-mirip tapi ini yang terakhir mungkin sedikit beda. @edo_ab channel. Kristen itu sendiri sebuah kesesatan.
tidak mengikuti ajaran sejati Yesus. Misalnya Yesus seorang utusan yang menyembah Tuhan. Oten-oten ini singkatnya orang-orang Kristen justru lebih mengikuti doktrin-doktrin Paulus menyembah manusia Yesus. Itu ada dua kemungkinan yang bertanya itu. Ada mungkin dari mereka dari seberang ya. Ada juga dari kelompok Kristenan sendiri yang sekterian lah, yang tidak meyakini Yesus adalah Tuhan. Yesus hanya sebagai utusan. Ya kan? Ya kita percaya Yesus adalah Tuhan. Yesus sebagai utusan itu kan berdasarkan satu pemahaman dari kelompok yang aku sebagai apa itu namanya? Saksi-saksi itulah. Oh, yang sekte-sekterian itu ya. Oh, itu ini berhubungan dengan sekte-sekte lain gitu, tapi pecahan dari Kristen. Yang ini saksi-saksi Yetit. Saksi-saksi Yetit. Oh, kalau yang memang mereka itu lebih menyinggung Kristen sekarang itu mereka percaya ajaran Yesus Paulus itu atau gimana? Bukan jadi semacam ada Tuhan tetapi dalam kadar dan juga kualitas yang dibawa Allah yang sesungguhnya. Ya. Jadi semacam second God lah. Jadi tapi lebih rendah. Jadi kayak ada tingkatan-tingkatan. Iya. Karena berdasarkan ayat-ayat yang ketika Yesus bilang aku diutus, aku keluar dari Bapa. Ya. Ada ya. Itu yang mereka punya doktrin, punya pemahaman bahwa Yesus itu bukan Tuhan, bukan Allah. Dia hanya utusan gitu kan. Nah, sampai-sampai kelompok ini membuat Alkitab sendiri. Yohanes 1 ayat 1 itu pada mulai ada firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah, diputar diterjemahkan pada mulai adalah firman itu adalah Allah dan pada mulai adalah firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu bersama-sama dengan Sang Allah, ada kata sangnya. Jadi Sang Allah tuh Allah yang seutuhnya, Allah Bapa. Yesus itu yang dikatakan firman itu yang sederajat lebih bawah, lebih rendah lah dari Sang Allah ini. Nah, itu yang mereka yakini. Coba ini, padahal sebenarnya beda. Itu Living Translation, Alkitab Living Translation. Kelompok inilah yang mengklaim bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Dia hanya sebatas utusan. Dia punya kuasa, dia membawa otoritas, tetapi dia tidak Allah yang seutuhnya. Ya. Beda dengan kelompok dengan kekristenan mainstream pada umumnya. Ya, itulah makanya mereka itu punya ini sendiri, punya kelompok sendiri yang sebenarnya sudah jadi bidat itulah. Mungkin ada misalnya pertanyaan ini Kak. Mengapa sampai mereka berpikir bahwa ajaran Kristen sekarang itu lebih mengikuti ajarannya Paulus? Apakah kan jadi timbul pertanyaan, apakah ajaran yang Paulus sebarkan dengan apa yang Yesus sebarkan itu ada perbedaan? Karena ada asumsi dari luar asumsi dari luar bilang bahwa Kristen itu agama ciptaan Paulus. Paulus yang mengangkat Yesus sebagai Tuhan. Iya. Oh iya. Kemudian dilanjutkan di konsili begitu. Jadi sempat dibawa di konsili lagi. Iya, itu dalam sejarah gereja tuh ada dibahas begitu. Sebenarnya kenapa Paulus sangat dominan? Karena memang Paulus adalah rasul yang diizinkan Allah, bahkan Allah bilang langsung kepada rasul kepada Ananias contoh. Dia bilang pergi dan tahirkan mata Saulus. Kemudian tahirlah mata Paulus. Tapi kan Ananias sempat menyangka, tapi dia yang jaga susu orang Tuhan. Yang jaga bunuh-bunuh orang. Nah, Yesus dalam kemahakuasaan Yesus tadi dalam ini bahasa yang mungkin orang banyak nonton, tapi dalam spirit yang begitu besar. Ketika Yesus berbicara dengan Ananias, dibilang dia ini yang akan merasakan itu sekarang. Karena akan kuutus dia kepada bangsa-bangsa yang bukan Yahudi. Tapi apakah Paulus juga melayani orang Yahudi? Contohnya Timotius. Kayak begitu. Jadi sebenarnya asumsi ini yang berkembang seolah-olah asumsi liar lah istilahnya gitu. Tapi sebenarnya ada DP dasar. Kenapa orang bilang Kristen itu? Karena di Antioquia pada waktu itu perkembangan setelah Paulus jadi rasul. Dan perkembangan di Antioquia itu di situ ada Paulus. Begitu. Jadi kan di Kisah Rasul 13 pertama kali murid-murid itu disebut Kristen. Kata Kristen pertama muncul itu di situ Antioquia. Dan itu pelayanan Paulus memang. Begitu. Kristen itu kan Kristianos
pengikut Kristus gitu. Iya. Itu kan semacam sebenarnya pada saat itu semacam ejekan, celaan gitu. Mungkin kalau Kristen memang itu dari Paulus, Kristen nama, penyebutan misalnya di masa Enggak, Paulus. Bukan dari Paulus. Cuma sebutan aja. Tapi misalnya di masanya Paulus sebelum Enggak atau juga. di Yesus. Semua orang yang bahkan dari pelayanan Petrus dan yang lain itu disebut Kristen. Misalnya awalnya waktu memang dari kapan misalnya dia punya sebutan. Contoh Biar ada kitab Didache. Kitab Didache itu kitab yang hampir mirip dengan kisah para rasul, menceritakan tentang perjalanan para rasul. Di situ diceritakan memang pelayanan Petrus, pelayanan yang lain itu juga disebut sebagai Kristen karena memang yang disampaikan oleh para rasul ini adalah Kristus, Yesus. Terus kemudian orang sekitar situ ejek, itu semacam kata celaan dia bulian, betul. Kenapa bilang Kristen? Kristen itu pengikut orang yang pernah dihukum oleh Romawi kayak begitu. Jadi bukan Paulus yang dia punya tingkat waktu kayak cebong dengan itu tuh. Iya. Istilah begitu tuh. Bahkan sebelum kata Kristianos itu sendiri di dalam Kisah Para Rasul fase-fase pertama sampai sebelum pasal 9 itu ketika Paulus sebelum dia jadi penginjil dia masih jadi Saulus sebagai anggota Sanhedrin. Pada saat itu pengikut Kristus lebih terkenal dengan istilah jalan Tuhan. Jalan Tuhan. Kan ada Kisah Para Rasul 9 itu. Sekarang jalan ninjaku. Jalan Tuhan dan jalan suci Tuhan. Belum ada istilah Kristen atau Kristianos. Nanti setelah Kisah Rasul fase 9 muncullah istilah Kristen, pengikut Kristus. Itu muncul pertama kali di Antioquia dan itu kan itu mulai tersebar. Pelayannya di luar Yahudi. Iya. Jadi memang orang di situ, maksudnya yang non Yahudi pun kan yang tidak tahu kisah tentang Yesus ini. Dan cuma tahu Yesus itu dia bidat aja yang digantung oleh bidat. Bidat pada saat itu dianggap bidat karena yang ada pada saat itu cuma pemahaman tentang agama Yahudi. Dianggap sebagai penjahat di dalam sekte Yahudi ini. Jadi dia dianggap penjahat begitu. Sedang di Yahudi itu sendiri sampai sekarang pun ada semacam itu Yahudi yang percaya dan Yahudi yang tidak percaya pada Tuhan Yesus, yang Yahudi Mesianik dan Yahudi yang Rabbinik. Itu muncul di gereja mula-mula kalau kita baca di sepanjang surat-surat para rasul itu, baik surat Paulus, Petrus, semua itu kan terjadi sekterian di dalam internal gereja tuh begitu. Ada ya orang Kristen yang memang dari non Yahudi yang disebut dengan Gentile atau orang kafir yang percaya, dan ada orang Kristen yang sudah percaya Yesus dari kelompok Yahudi. Di setiap kota, di setiap surat-surat, bahkan di kitab Wahyu itu pun kelompok-kelompok tersebut ada. Makanya kan Korintus itu kan permasalahannya begitu. Ada semacam Yahudi percaya, ada yang non Yahudi tetapi sudah percaya Yesus. Itu membentuk kelompok-kelompok. Belum lagi yang bawa misalnya si Apolos, ada Petrus, ada Kefas dan sebagainya. Jadi polemik memang. Jadi polemik gitu gereja. Golongan Paulus, golongan Apolos. Alkitab tuh jujur kok, ceritanya cerita yang terbuka. Jadi memang begitu. Iya, jadi memang misalnya kenapa sampai ada orang berpikir bahwa ajaran Paulus yang kita kembali kalau saya memahaminya karena mereka kan ya apalagi kalau cuma sepanggal, kalau kita tidak dialog atau cuma asal itu kan mereka kan cuma nyomot sana nyomot sini, dengar si ininya bilang, suhunya gurunya bilang begini, di copy paste kemudian ini. Tapi kalau kita kan bisa memberikan penjelasan begitu kan. Cuman unik ada golongan-golongan para pengajar-pengajar atau ahli kitab atau guru-guru dari agama yang juga sebelah itu yang terlihat kontradiktif dengan Tuhan, tapi sebenarnya orang guru-guru juga kalau dengan kita belajar, orang juga menemukan benang merah yang itu. Jadi tidak, makanya kalau dalam golongan akademis agama, contoh kita sebut agama Muslim, golongan akademis Muslim, dari para akademis itu hebat-hebat. Bahkan orang paham bahwa Alkitab tuh historisnya seperti ini, bagaimana mengerti yang sastranya. Jadi waktu kita bertemu, nyanda ada perang cuman antara satu ayat dan ayat yang lain. Jadi orang memahami cerita itu. Makanya
makanya orang jadi orang-orang yang terlihat moderat. Iya. Karena satu dengan yang lain dengan imannya masing-masing, tapi masalah kitab suci Bisa orang duduk bisa bersama lah. nyambung. Iya. Yang dia mempermasalahkan ini orang-orang yang lebih pengetahuan itu terbatas. Iya, itu. Begitu. Sama juga di patoran Kristen kan kalau menyerang agama sebelah Iya. juga sama tuh orang-orang Kristen yang terbatas DP, cuman memang itu Ada yang begitu. istilah kadrun Kristen. Contoh Saifuddin Ibrahim. Kayak begitu, itu contoh. Jadi mungkin untuk sesi komen, balas komen Iya. cukup sampai di sini Iya, dulu sampai karena sini dulu. setengah jam ini. Tapi lumayan. ini pertanyaan-pertanyaan kebanyakan bukan dari orang agama. Iya. Disclaimer Terima kasih dulu. loh. Terima kasih loh loh. masih bisa nonton. Artinya Terima kasih sudah artinya nonton. memang video cuma hamba ini Menarik untuk Iya, orang menarik. kan. Terima kasih banyak. Karena komen Anda itu merupakan engagement juga buat kita. Betul. Semakin banyak yang komen itu semakin di Iya, betul. oleh algoritma Nah, YouTube. YouTube akan Iya. semakin Betul. dipromosikan. Jadi Terima komen kasih. sebanyak-banyaknya orang akan tutup DP komen. Iya, terima kasih. silakan. Terima kasih juga buat algoritma yang Iya. sudah men-share terus video di Tuhan orang-orang yang Yesus kira iman. berkati Anda semua. Maksudnya Meskipun- pertanyaan-pertanyaan tadi kan bukan dari kan terus ada video yang bahas contoh Peliman Tova Erasmus, Iya. tapi banyak di komentar justru Iya, terima kasih banyak maksudnya sudah mengikuti orang. Itu perhatian yang luar biasa itu. Tuh apakah itu bagian dari toleransi juga tuh enggak? Iya. Iya bagian dong, bagian. DP ketikan nggak masalah, biasa di YouTube begitu loh. Tapi dengan orang mengikuti berarti orang menghargai orang. Tuh, oke, jadi Oke. terima kasih. Jangan sungkan-sungkan untuk komen terus teman-teman. Iya, jangan sungkan-sungkan. untuk mau komen, aduh. Tenang, orang-orang sini tidak Open punya minded, apa-apa. Iya, open minded. Open minded. Mungkin nanti ke depan mungkin akan kasih hadiah tuh kalau siapa yang komen Iya. terbaik tuh. Ya kalau orang semua datang. Saya teman-teman itu bagian dari kayak tadi bilang itu bagian dari dukung Itu support channel ini, Anda support. semua. Iya. Terima kasih dan semoga Siapapun Anda, biarpun Anda belum percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tidak masalah. Anda sudah support kami. Doa kami yang terbaik buat Anda semua. Amin. Haleluya. Haleluya. oke, dan mungkin terakhir ini ada pertanyaan nih lebih ke umum sih di Instagram buat Bapak Pendeta. Katanya kayak apakah cuma hamba nantinya akan bikin selain podcast begitu kayak konten lain? Ya. Ada yang mempertanyakan, misalnya variatifnya ada nggak? Kayak ada yang bilang praise and worship lah, ada yang bilang games atau kayak pembahasan yang lebih ringan. Boleh. Khusus segmen-segmen tertentu ya. Iya, Misalnya ada pertanyaan untuk itu. anak-anak muda. Iya, mungkin ada kayak Love, yang di sini yang dating di atau in apa frame gitu. mungkin anak muda, mungkin kayaknya maksud ini kan cuma pikir. Tapi mereka bilang apakah ada hal yang untuk variatif lain? Nah, mungkin Iya, ada. Ke depan Pasti akan ada. pasti akan ya. ada. Nah, supaya menunjang itu contoh begini. Ini kan orang bertiga Iya. kayak gitu. Jadi nanti bukan tidak mungkin akan ada satu segmen yang karena kan orang sudah bisa membahas youth pay style sekarang seperti Iya, apa. iya. Harus kalian yang memang masih zamannya nah bisa jadi Hendra dan dua orang yang masih youth begitu kayak begitulah untuk artinya begini. Kalau nih mau silakan gabung dengan cuma apa betul. Iya. Iya. Nanti kita bikin di situ sebenarnya. kita bikin segmen khusus untuk anak-anak muda Iya. yang mau curhat tapi ya tentunya dengan konteks kehidupan Kristen Iya. ya. Misalnya tentang apa? Perjalanan hidup, Perjalanan hidup, karir, hubungan asmara, atau dan orang tua. pelayanan juga ya kan? Kan anak muda sekarang lagi gandrol lagi getol itu pelayanan kayak ya. bilang ke depan nanti mungkin ada bintang tamu gitu Ya, setiap terus biar Iya, dan jadi yang datang bawa kesaksian atau bawa Ya, pertanyaan boleh atau itu. apa begitu Nanti aja. akan ada. Dan toh nggak perlu infame sebenarnya kayak begitulah. Toh tetap support biar di belakang tetap tompi suara masuk. Nanti ada regenerasi juga hostnya mungkin yang lebih yang Atau mungkin kalau memang kalau atau mungkin mereka mau mungkin Bikin konten sendiri buat orang, tapi cuma hamba ya. Ya, Cuma hamba. mungkin mesti ada apa cewek-cewek bos mungkin. Ya, Saya ini kan bisa. laki-laki mungkin. Iya, Bisa. biar lebih ada
semacam variasi. Cuma Ini yang kalau bertanya di memang mana? Di IG? Cuma kalau variatif memang mungkin mereka ingin bahas yang lebih ini, Ya. mungkin nanti komen aja nanti orang Ya, itu jadi boleh. bahan untuk Betul, kan betul. ini kan kita Di sini juga boleh komen di YouTube Live. live FB atau apa? FB ini. Oh, FB. Nanti Ya. mau coba di TikTok lah. Kira-kira begitulah. Kira-kira begitu dan tetap support kami. Mungkin terakhir pamit. Jadi terima kasih sudah menonton podcast Cuma Hamba. Bukan hama.